Udah banyak video-video di internet yang ngajarin kenapa kamu harus self-love atau bagaimana cara untuk self-love. Kamu udah banyak coba tips-tips self-love, afirmasi, self-care, shopping, kamu healing. Tapi entah kenapa, untuk kamu, iya kamu, rasanya tuh susah banget untuk mencintai diri sendiri. Iya, kamu tahu kalau self-love itu penting, tapi kamu susah aja gitu menerima diri kamu. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. First of all, pardon me karena aku akhir-akhir ini ngilang. Sebenarnya tuh aku lagi sibuk perpindahan. Aku butuh tempat yang lebih gede untuk aku dan bisnis aku. Makanya sekarang setupnya kelihatan beda ya. Ini aku lagi duduk di loft bed aku. Dari dulu aku pengen punya loft bed, akhirnya kesampaian juga. Anyways, di video sebelumnya aku ada bahas bagaimana cara balas dendam dengan cara yang paling ampuh. Tapi untuk video kali ini, aku akan bahas kenapa sih rasanya kamu susah banget untuk mencintai diri sendiri. Apakah ini salah kamu, dari metode kamu kah, atau dari cara berpikir kamu? Kita akan bahas dari akar-akarnya dan tentu aja bagaimana cara mengubah mindset ini. Disclaimer, I am not a psychologist. Aku bukan psikolog. I don't have any background in psychology. Latar belakangku bukan di situ. Aku bikin channel ini bukan bermaksud untuk mengajari, tapi lebih ke sharing. Berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Tentu aja situasi kita berbeda, dan aku nggak tahu kamu secara personal. Aku bisa sharing apa yang works di aku, tapi lagi-lagi aku selalu saranin untuk kamu selalu menyaring opini dari orang lain, termasuk dari aku. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, mengapa kamu susah untuk menyayangi diri sendiri? Yang pertama, kondisi sosial kamu dari kecil. Banyak di antara kita yang berpikir kalau kasih sayang atau pengakuan itu adalah sesuatu yang harus kamu raih. Kalau kamu berpenampilan seperti ini, kamu baru dibilang cantik. Kalau kamu dapat nilai 100, kamu baru dibilang pintar. Seiring waktu, alam bawah sadar kamu berpikir kalau kamu gak ada pencapaian, ya kamu gak ada nilainya. Mungkin salah satu ciri-cirinya, kamu merasa bersalah ketika kamu beristirahat karena kamu merasa diri kamu tuh belum layak untuk ambil istirahat. Kamu hanya merasa diri kamu tuh enak kalau kamu produktif, kamu ada mencapai sesuatu, atau kamu bantu orang lain. Ini namanya kasih sayang dengan syarat. Jujur aja, aku juga begini. Aku sering banget merasa bersalah ketika aku beristirahat karena aku merasa diri aku belum layak untuk istirahat. Sejak lama, aku merasa orang hanya notice aku hanya karena bisnis aku. Untuk kamu yang belum tahu, aku sejak 18 tahun aku punya bisnis bernama Gumi Craft. Aku menyediakan DIY crochet kit untuk pemula yang mau belajar rajut dari nol. Karena aku sendiri tahu betapa susahnya belajar merajut tanpa panduan dari orang lain. Jadi ini semua produk aku udah dibuat khusus untuk pemula, udah lengkap dengan alat dan bahan, kertas instruksi, video tutorial, bahkan kelas online. Terus kalau kamu masih bingung, kamu bisa one-on-one secara privat counseling sama aku. Free, gratis. Udah puluhan ribu orang yang gak bisa merajut jadi bisa merajut karena produk aku, bahkan anak 9 tahun aja jadi bisa. Dijamin kamu akan dibantu sampai rajutan kamu 100% selesai. Gak ada yang namanya gagal. Khusus untuk kamu yang tahu aku dari YouTube, kamu bisa pakai kode CRAFT, CRAFT, untuk dapat promo lebih. Link ada di deskripsi dan di komen yang aku pin di video ini. Gak hanya 1-2 kali, aku ketemu orang baru dan ujung-ujungnya diajak kerja sama. Aku tahu networking itu penting, tapi kadang kamu capek gak sih kalau orang hanya lihat kamu dari pencapaian atau kerjaan kamu aja? Karena itu, kita secara gak sadar, kita menaruh nilai diri kita di pencapaian atau kerjaan. Tapi perspektif itu berubah ketika aku ketemu satu orang yang cukup berkesan bagi aku. Dia sendiri juga pekerja keras, bisa kerja dari pagi sampai malam, tapi dia nggak naruh nilai dirinya di pekerjaannya dia. Karena ini, aku coba ngetes nih. Aku coba nggak kasih tahu pekerjaan aku ke dia, dan aku juga bilang terang-terangan kalau aku nggak akan kasih tahu pekerjaan aku apa dalam waktu dekat. Dan selama hanya 2 minggu berinteraksi, aku merasa dia lihat aku bukan dari pekerjaan aku, melainkan dari karakter aku. Mungkin bagi beberapa orang ini hal yang simple ya. Tapi beneran dari percobaan ini ya, baru beneran klik di otak aku. Kalau aku tuh lebih besar dari pekerjaan dan pencapaian aku. Jadi coba aku tanya sama kamu. Terlepas dari pencapaian dan pekerjaan kamu, bagaimana kamu melihat dirimu? Pekerjaan dan pencapaian kamu tuh ibaratkan sebagai alat untuk mengekspresikan diri kamu.
Tapi itu semua bukan kamu, melainkan bagaimana cara kamu berpikir, kebaikan kamu, humor kamu, karakter kamu, integritas kamu, presensi kamu, itulah diri kamu. Dan dari itu aja, kamu sudah berharga dan layak untuk disayang. Perbandingan. Pernah dengar gak sih kata-kata comparison is the thief of joy? Mungkin kamu punya kebiasaan untuk ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Dan jujur aja, ini sesuatu yang normal kok. Tapi yang gak normal adalah ketika kamu melihat orang lain dan kamu merasa orang itu gak sehebat kamu jadi senang, kamu jadi pede. Tapi dengan kamu merasa kamu melihat orang itu lebih hebat daripada kamu jadi menciut, jadi insecure. Jadi merasa diri kamu gak layak. Dan aku ulangi ya, kamu bandingin diri kamu dengan orang lain itu sebenarnya manusiawi banget. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kamu menghadapi perbandingan ini. Jadi tugas kamu adalah merombak cara kamu berpikir. Setiap manusia itu gak ada yang spesial. Aku gak spesial, kamu juga gak spesial. Gak ada yang bisa jadi spesial. Karena walaupun ini terdengar mungkin cheesy ya, tapi kita tuh punya keunikannya masing-masing. Therefore, comparison in this context doesn't really make sense. Perbandingan di konteks ini tuh kayak kurang masuk akal. Kamu dan dia lahir dengan latar belakang yang berbeda, perspektif yang berbeda, pengalaman yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda. Sangat gak masuk akal kalau kamu bandingin dirimu dengan orang lain. Ibaratkan kayak bunga mawar dan bunga anggrek sama-sama cantik. Mereka berbeda, tapi punya keunikannya masing-masing. Dan aku tahu isi pikiran kamu. Mungkin kamu mikir, kalau aku punya itu, aku baru bisa happy. Kalau aku mencapai itu, aku baru bisa senang. But that's limited happiness. Itu kebahagiaan yang terbatas. Because your happiness depends on your outside circumstances. Kebahagiaan kamu bergantung pada keadaan eksternal. Aku juga dulu begini, by the way. I ended up having a lot of things, but I still feel empty. And that emptiness lets me to question my whole life purpose. Aku akhirnya punya banyak, tapi aku masih merasa kosong. Dan justru perasaan kosong ini yang bikin aku mempertanyakan tujuan hidup aku apa. Jadi apakah artinya kamu gak boleh punya keinginan? Apakah artinya kamu gak boleh punya keinginan untuk mencapai sesuatu atau menjadi seperti idola kamu? Tentu bukan kayak gitu maksud aku. Girlies, kamu sangat boleh untuk punya keinginan, punya target, punya goals. Tapi kuncinya adalah wanting something without attachments. Menginginkan sesuatu tanpa mengikat kebahagiaan kamu dengan keinginan itu. Oke, sini aku jelasin. Kalau kamu mau sesuatu tapi dengan attachment, kebahagiaan kamu, kedamaian kamu, nilai kamu pun diikat tergantung kamu mencapai hal itu atau enggak. Dan percaya sama aku, itu sangat amat stressful. Karena aku dulu juga kayak gitu. Tapi kalau kamu menginginkan sesuatu, tapi dengan detachment, mau kamu mencapai hal itu atau enggak, kamu tetap happy. Kenapa? Karena kamu enjoy prosesnya. Kamu nggak mengikat kedamaian kamu, kebahagiaan kamu, nilai dirimu kepada keadaan eksternal. Ibaratkan kayak main game lah. Ya objektifnya tentu untuk menang. Tapi ya kamu juga nggak akan runtuh kalau misalnya kamu kalah. Karena dalam proses main gamenya itu aja udah seru. Jadi stop banding-bandingin, enjoy the process. Kamu hidup dengan topeng. Banyak di antara kita yang hidup dengan topeng. Kamu modifikasi topeng kamu tergantung kamu berinteraksi sama siapa. Familiar gak tuh? Dan jujur aja aku juga guilty dengan ini. Mungkin karena aku orangnya introvert ya, aku lebih banyak diem. Jadi ada periode di mana aku merasa aku harus lebih energetik, harus lebih semangat, lebih banyak ngomong. Aku sesuaiin energi aku, sesuai dengan energi lawan bicara aku. Hasil ketika aku berinteraksi dengan orang lain, ya dari luar kelihatannya asik-asik aja, kelihatannya kayak aku dan dia tuh orangnya sefrekuensi. Tapi ya, literally setelah interaksi aku jadi capek banget sampai aku harus tidur siang. Saking capeknya, social battery aku beneran habis. Aku sampai cerita ke temen aku, dan teman aku bilang, the interaction drains me so much because I was being pretentious. Interaksi itu sangat menguras energi aku karena aku berusaha untuk menjadi orang lain. Aku pakai topeng. I was pretending someone I'm not. Langsung ngejelep di aku karena itu beneran ngena banget. But that's the truth. Itulah kenyataannya. Aku pura-pura menjadi orang lain. Oke, orang itu jadi senang sama aku. Dia mungkin kiranya kita itu sefrekuensi.
Tapi versi aku yang itu bukan aku yang sebenarnya. Diri aku sebenarnya lebih tenang, lebih chill. Gimana aku bisa menyayangi diri sendiri kalau aku kemana-mana pakai topeng? Dan pertanyaan ini pun juga untuk kamu. Gimana kamu bisa menyayangi diri sendiri kalau kamu kemana-mana pakai topeng? Dan topeng itu pun kamu ganti-ganti sesuai dengan lawan bicara kamu. Orang itu senang sama kamu pun juga itu bukan kamu yang sebenarnya toh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Don't be pretentious. Kamu nggak usah pura-pura. Kalau diri kamu sebenarnya lebih chill, lebih tenang, ya udah kamu tenang-tenang aja. Kalau kamu lagi mood semangat, ya udah silahkan. I swear ini lebih enak. Gak usah dipaksain. Jadi kalau ada orang yang senang sama kamu, dia pun senangnya juga dengan kamu, diri kamu yang sebenarnya, bukan sama topeng kamu. Bukan dengan versi dirimu yang kamu modifikasi khusus untuk dia. Tapi ini dirimu yang otentik. Kalau misalnya memang dia nggak suka dirimu yang otentik ini, ya udah, nggak apa-apa. Berarti memang artinya kamu nggak sefrekuensi sama dia. Gak usah dipaksain. Diri kamu yang sebenarnya itu udah cukup. Love yourself enough to let your true self come through. Kamu hidup di pikiran. Poin ini simple. Kamu overthinking terus dan overthinking ini creates endless self-criticism. Overthinking kamu bikin kamu ngekritik dirimu sendiri terus. Self-love akan datang secara natural ketika kamu fokus di masa sekarang. Stop mikirin kamu kurang ini, kurang itu. Kamu boleh banget kok improve diri sendiri, tapi kamu jangan tersesat di pikiran yang kayak, aku seharusnya lebih pintar, aku seharusnya lebih cantik, aku seharusnya ini, aku seharusnya itu. No, kamu harus zoom out. Kamu bukanlah pikiranmu. Be present. Hadir di momen sekarang, baru kamu bisa lihat pola kamu tuh seperti apa sih, kebiasaan kamu seperti apa sih, dan dari situ kamu baru bisa improve diri sendiri. Nih, biar kamu lebih paham, aku kasih kamu analogi. Misalnya nih, kamu mau tanam sesuatu, dan kamu lihat tanahnya gersang. Kalau kamu hadir di momen sekarang, kamu lihat tanah itu dan kamu terima, oh tanahnya gersang. Baru di situ kamu bisa improve tanah itu. Tapi kalau kamu nggak hadir di momen sekarang, kamu malah hadirnya hidupnya di pikiran kamu akan tersesat di situ. Aduh tanahnya kurang basah, seharusnya tanahnya lebih ini, lebih begitu. Ya kamu nggak akan mulai nanam-nanam. Jangan salah ngira, kamu menerima diri sendiri itu artinya kamu udah nggak improve diri sendiri lagi. Karena self-love tuh bukan kayak, oh aku mencintai diri sendiri karena aku udah sempurna, jadi aku nggak butuh perbaiki apa-apa lagi. No, itu namanya malas, itu namanya ego, itu namanya kamu arogan. Kalau kamu bisa menerima dirimu dan menyayangi dirimu, kamu akan menyadari kalau kamu tuh sangat layak untuk bahagia. Kamu sangat layak untuk improve diri sendiri. Kamu sangat layak untuk belajar. Kamu layak untuk hidup enak. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara mengurangi overthinking kamu, aku ada bikin full videonya yang ini. Garis bawahi ini, you cannot become the better version of yourself out of hate. Kamu nggak bisa improve dengan cara membenci dirimu. Kamu hanya bisa bertumbuh ketika kamu udah mencintai dirimu sendiri. Learn to forgive yourself. Belajar untuk memaafkan diri sendiri. You know what you know. You don't know what you don't know. Kamu tahu apa yang kamu tahu dan kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Ya itulah kondisi manusia. Cintai dirimu untuk memperbolehkan dirimu untuk belajar. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu journaling atau komen di kolom komentar, observasi pikiran dan perasaan kamu. Di antara semua poin yang aku sebutin tadi, yang mana yang terdengar seperti kamu. Lalu setelah itu, kamu bisa bikin langkah-langkah aktif untuk improve, untuk memperbaiki kebiasaan ini. Kalau aku sendiri, aku mulai belajar untuk meditasi. With meditation, I learn how to work with my mind and be less controlled by it. Dengan meditasi, aku belajar untuk bekerja sama dengan pikiran aku dan gak terlalu dikontrol oleh pikiran aku. Aku merasa aku belum cukup qualified untuk sharing soal meditasi. Jadi kalau misalnya kamu mau coba meditasi, kamu bisa cari aja di YouTube, ada banyak. Di antara semua topik yang aku bahas di channel aku merasa topik yang akan aku bahas di video selanjutnya adalah salah satu saran yang paling penting yang semua orang harus pelajari, yaitu detachment. Tadi aku juga ada sempat bahas soal detachment ya. Tapi untuk video selanjutnya, aku akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cara detach dari orang, dari barang atau situasi, atau bahkan dari masa lalu. Ketika kamu bisa detach, you will be unstoppable.
kamu nggak akan bisa dihentikan. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!